Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa jahada fi sabilihi wa syari'atihi wa man da'a bi da'watihi wa man sana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali Allah masih memberikan nikmat untuk kita. Allah masih memberikan nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung, nikmat yang selalu kita nikmati, nikmat yang kita selalu memakai dan menggunakannya, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena semua nikmat itu kita ada di tempat ini, karena semua nikmat itu kita duduk di sini, karena semua nikmat itu kita baru saja melakukan salat subuh berjamaah, dan karena nikmat itu pula kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini dari kitab Syama'il Imam At-Tirmizi, yang isinya adalah kumpulan hadis-hadis tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW. Kita masuk di bab ke-30 tentang babu ma jaa fi sifati syarabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-195. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu an dikemukakan, kana ahabbu syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwal barid. Al-hulwal barid, minuman yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah minuman manis yang dingin. Jadi Rasulullah suka minuman yang manis. Dingin dalam arti bukan dingin pakai es, ya, tapi dingin dalam arti dia air biasa, air dingin biasa. Karena di sana juga panas kan, ya. Hadis ke-196. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengabarkan, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Khalid bin Walid masuk ke rumah Maimunah. Maimunah menyuguhkan kepada kami sebejana air susu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Ketika itu aku duduk di sebelah kanan beliau dan Khalid di sebelah kiri beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, kau boleh minum, bila kau inginkan sisakan untuk Khalid. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi Allah makanan, hendaklah ia membaca Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Jikalau diberi makanan oleh Allah, hendaklah dia membaca Allahumma barik lana fihi, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami pada makanan ini, wa at'imna khairan minhu, dan berikanlah kepada makanan ini khairan minhu, kebaikan darinya, dan berikan kepada kami makanan yang lebih baik dari makanan ini. Dan barang siapa yang diberi Allah Subhanahu wa taala susu, maka hendaklah ia membaca Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami pada minuman ini
dan tambahlah lagi kepada kami dari minuman seperti ini. Jadi kalau dikasih ada makanan kita mau makan, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairun minhu. Ya, berikan keberkahan untuk makanan ini dan berikan juga yang lebih baik, ya kan, daripada yang sudah kita makan itu. Tapi kalau dikasih susu, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya, berkahilah minuman ini dan tambahkan, ya kan, minuman ini lagi, ya kan, atau tambahkan lagi kepada kami minuman seperti ini. Ini artinya apa, nak? Susu itu salah satu minuman terbaik, sehingga doanya tidak minta diberikan yang lebih baik, tapi diberikan yang sama, tapi ditambah. Dan susunya Rasulullah seperti Abi bilang, yang diminum adalah susu kambing, bukan susu sapi. Kemudian Ibnu Abbas meneruskan ceritanya. Rasulullah SAW bersabda, tiada sesuatu pun yang dapat menempati kedudukan makanan dan minuman selain susu. Tiada sesuatu pun yang dapat menempati kedudukan makanan dan minuman selain susu. Artinya apa? Susu itu yang terbaik. Nggak ada yang bisa menggantikan posisinya, ya. Itu bab ke-30. Abi bacain satu atau dua hadis di bab ke-31, masih ada hubungannya. Babu ma jaa fi sifati syurbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi syarabi minumannya, kalau sekarang syurbi cara minumnya. Cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-197. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama wa huwa qa'imun. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam sambil berdiri. Ya, minum air Zam-Zam sambil berdiri. Ya, ini hadis ini membuktikan bahwa minum sambil berdiri itu tidak apa-apa. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah di hadapan para sahabat, di hadapan sahabat banyak, dia minum sambil berdiri. Sahabat bertanya, kenapa engkau minum sambil berdiri, ya Ali? Bukankah itu tidak boleh? Maka kata Ali, dosa orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan sama dengan orang yang menghalalkan apa yang diharamkan. Ya. Jadi dosa makan yang haram padahal dosa mengharamkan yang sebenarnya halal. Itu sama dengan menghalalkan yang sebenarnya haram. Artinya apa, nah? Minum sambil berdiri itu nggak dosa, nggak haram. Ya, boleh minum sambil berdiri. Ali pengen nunjukin bahwa yang salah itu harus dilurusin, sebenarnya. Jadi minum sambil berdiri boleh, yang nggak boleh makan sambil berdiri. Ya. Itu pun makan sambil berdiri masih ada pendapat yang membolehkan, tapi pendapat yang kuat dan lebih hati-hati, makan itu lebih baik duduk. Tapi kalau minum boleh sambil berdiri. Ya, Rasulullah juga pernah melakukannya. Rasulullah pernah melakukan juga sambil duduk. Makanya kemudian kalau berdiri boleh, duduk juga boleh. Kalau ditanya mana yang lebih baik, ya tentu lebih baik duduk. Itu ini nanti masuk ke bab fikih, ya. Hadis ke-198. Amr bin Syu'aib radhiyallahu an menceritakan pengalaman kakeknya yang ia terima dari bapaknya. Bapaknya adalah Syu'aib. Kakeknya yang dimaksud adalah cicitnya, ya, yakni Abdullah bin Amr bin As. Sedangkan silsilah Amr bin Syu'aib adalah Amr bin Syu'aib
bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Jadi yang dimaksud itu bukan kakek dalam arti kakek, tapi di atasnya kakek, ya, cicitnya. Apa kata Amr bin Shu'aib? Aku melihat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Nah, di sini lengkap. Aku melihat Rasulullah, ra'aitu berarti dia ngelihat langsung, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu, dia minum, ya, qa'iman sambil berdiri, wa qa'idan dan juga sambil duduk. Jadi Rasulullah pernah minum sambil berdiri, tapi pernah juga minum sambil duduk. Ya. Terakhir hadis ke-199 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia bercerita, syaqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzama fasyariba wa huwa qa'imun. Ya, min zamzama, ya kan, kutuangkan air zam-zam, ya kan, fasyariba, ya kan, untuk diminum oleh Nabi, maka kemudian Nabi meminumnya wa huwa qa'imun, sementara beliau dalam keadaan berdiri. Ya, jadi boleh minum sambil berdiri. Ya. Dan berarti minuman yang juga sering diminumkan Rasulullah adalah air zam-zam. Itu aja mungkin yang bisa Abi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin kenal sama Rasulullah, kita makin cinta sama Rasulullah, dan akhirnya kita mengikuti, meneladani Rasulullah SAW karena semata-mata kita cinta sama Rasulullah. Dan siapa yang mencintai, kata Rasulullah, ya kan, almar'u, ya kan, ma'aman ahabba, seseorang itu bersama dengan yang dicintainya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah, Rasulullah memberikan syafaatnya untuk kita dengan izin Allah. Amin ya Allah. Amin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan tasbih kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.